Saya doang itu. Kemarin kata Mutiara Pak Willy gimana Pak? Pak Willy kalah sama orang apa? Iya. Jadi seolah-olah saya nih Mamat, seolah-olah saya kalah sama pasien rumah sakit jiwa. Itu kritikan ya Pak ya? Maksudnya masukan untuk kedepannya ya Pak ya? Bahkan bocorannya banyak yang lucu-lucu. Jadi ketika orang tua dia nggak paham tentang siapa yang harus dipilih, tapi dia cuma nyebut salah satu paslon, salah satu paslon, tapi pas kirian dibantuin nusuk malah nusuk yang paslon yang lain gitu loh. Itu kan artinya ya pembohongan jadi kan. Memang di situ nggak ada, kemudian di online pun nggak ada. Kan, tapi KTP memang menetap di situ. Udah di situ. Kan saya bilang Pak, ini emang KTP saya baru pindah, emang bukan baru ini, udah beberapa bulan yang lalu. Bisa sih Pak, tapi kalau yang baru pindah harus ada surat ini dulu kan. Wah, katanya harus ngurus surat. Harusnya sebelumnya dong katanya. Oh ya udah dah. Gimana? Bersama berasap ya? Pak Willy Pak. Kira-kira saya doang itu. Kemarin kata Mutiara Pak Willy gimana Pak? Pak Willy kalah sama orang apa? Iya. Jadi seolah-olah saya nih Mamat, seolah-olah saya kalah sama pasien rumah sakit jiwa. Itu kritikan ya Pak ya? Maksudnya masukan untuk kedepannya ya Pak ya? Pasien rumah sakit jiwa aja bisa milih. Iya. Ini kita yang sudah Kita yang sehat malah nggak milih ya. Iya. Terus saya ternyang-nyang untuk berkata Pak Willy. Iya juga sih. Jadi gini, kita ngamatin memang administrasi kearsipan kita memang kelihatannya agak kacau ya. Pertama gini, saya ngelihat alamat TPS. Itu ngelihat alamat TPS. Jadi alamat TPS kita kan udah jelas tuh alamat di sini. Tapi pas kita ngecek di online itu alamat lain. Kok bisa gitu? Padahal di Google Map itu terang-terangan kita menunjukkan bahwa ini tempat kita, Google Map-nya alamat ini. Kayak saya nih, alamat TPS tuh di Jalan Permata, Komplek Pertamina, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Jelas TPS-nya di Permata 4. Di Google Map-nya kita buka, bener Permata 4. Udah ada tenda. Tapi pas ketika kita buka di online, cek DPT online, itu Jalan Beting. Kampung Beting semua satu RW kita. Satu RW kita, RW 16 itu alamat ininya di Kampung Beting. Dari TPS 187, TPS 188, TPS 189, semuanya Kampung Beting. Sampai ada warga nanya, kita pindah ya ke Kampung Beting? Enggak Pak, itu kesalahan data. Padahal bukan alamat kita tetap di sini, di kelurahan, di kantor RW 16, bukan di Kampung Beting. Kita udah lapor, nggak ada perubahan. Itu satu. Kedua, masalah DPT. Beberapa orang di keluarga kita itu udah ada yang meninggal. Masih dimasukin ya? Padahal ketika mereka saatnya meninggal sebelum jauh-jauh pemilu, mereka udah membuat laporan dengan surat kematian. Artinya itu diupdate. Data itu dihilangkan dari data warga harusnya. Dia udah nggak ada. Tapi kenapa masih muncul di DPT? Dan berapa orang yang meninggal dunia dan berapa orang yang pindah itu masih muncul di DPT. Artinya apa? Gitu loh kalau kita ngeliat. Artinya administrasi kita belum berubah. Ya memang begitu kacau. Berarti tadi poinnya dua ya Pak, kalah sama yang di rumah sakit jiwa sama yang meninggal. Iya. Jadi datanya bisa kalah sama yang meninggal, betul. Yang meninggal masih tercantum di DPT. Padahal sudah melaporkan bahwa si A meninggal dengan surat yang jelas, surat kematian dari RW, kelurahan, kecamatan. Artinya data itu harus diupdate. Gitu. Kayaknya emang nggak diupdate. Ternyata jauh-jauh hari itu udah jauh, udah satu tahun. Satu tahun ini harusnya diupdate. Tapi itu tetap ada, muncul, dan berapa orang, nggak 1-2. Jadi pertanyaan Pak Willy, kalau dibilang bahwa administrasi pendataan kita amburadul, ya itu. Kita nggak menuduh, tapi beberapa bukti sudah berbicara gitu loh.
Tapi itu Pak Mat, kesalahan yang saya nggak terdaftar di DPT online itu kesalahan dari KPU atau mungkin kesalahan input dari KPPS atau Enggak, iya, KPPS KPU enggak. ya? KPPS itu hanya menerima data KPU dari ya? pusat kelurahan. Oh iya. Data administrasi kelurahan. Oh iya. Berarti emang dari kelurahannya. Iya, administrasi kita. Nah, KPU itu kan sebagai orang yang baru bahasanya ya. Terus dia butuh data dari kelurahan, data sebagai orang yang tinggal di sini. Nah, di situ baru dimasukkan ke DPT. Itu kerjanya KPU. Tapi ketika KPU menerima ini, yang masih meninggal masih ada, berarti kan data RW dan data kelurahan sama data kecamatan belum diupdate. yang harus dipertanyakan gitu. Yang bahkan belum diperbarui. Dari bawahnya dulu harusnya ya, dari ini. Tuh. Padahal di tingkat RT sudah melaporkan bahwa si A meninggal ke tingkat RW. Tingkat RW sudah melaporkan ke tingkat kelurahan. Artinya apa? Cara kerjanya administrasi pemerintahan yang perlu dipertanyakan gitu loh. Terus kemarin ada yang itu Pak Mat, yang lucunya angka kita ketik angka 0 semua tuh ada yang bocorin tuh. Kita ketik angka 0 semuanya misalnya. Iya. Malah terdaftar. Iya. Malah terdaftar. Yang angka 0. Yang kayak gitu-gitulah. Iya. Harusnya jadi perhatian sejak dulu, tapi kan Tapi nggak ada perubahan. nggak ada perubahan. Gitu. Jadi kenapa banyak orang juga ya begitu nggak percayanya dengan pemerintah karena itu. Rumah sakit jiwa aja bisa milih. Iya. Ini kita yang sudah Kita yang sehat resmi. malah nggak milih ya. Iya. Terus saya ternyang-nyang untuk berkata Pak Willy. Iya juga sih. Jadi gini, kita ngamatin memang administrasi kearsipan kita memang kelihatannya agak kacau ya. Pertama gini, saya ngelihat alamat TPS. Iya. Itu ngeliat alamat TPS. Jadi alamat TPS kita kan udah jelas tuh alamat di sini. Tapi pas kita ngecek di online itu alamat lain. Oh, kok bisa gitu? Padahal di Google Map itu terang-terangan kita menunjukkan bahwa ini tempat kita, Google Map-nya alamat ini. Kayak saya nih, alamat TPS tuh di Jalan Permata, Komplek Pertamina, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Jelas TPS-nya di Permata 4. Di Google Map-nya kita buka, bener Permata 4. Udah ada tenda. Tapi pas ketika kita buka di online, cek DPT online, itu Jalan Beting. Kampung Beting semua satu RW kita. Satu RW kita RW 16. Itu alamat ininya di Kampung Beting. Dari TPS 187, TPS 188, TPS 189, semuanya Kampung Beting. Sampai ada warga nanya, "Kita pindah ya ke Kampung Beting?" Enggak Pak, itu kesalahan data. Padahal bukan alamat kita tetap di sini, di kelurahan, di kantor RW 16, bukan di Kampung Beting. Kita udah lapor, nggak ada perubahan. Itu satu. Kedua, masalah DPT. Beberapa orang di keluarga kita itu udah ada yang meninggal. Masih dimasukin ya? Padahal ketika mereka saatnya meninggal sebelum jauh-jauh pemilu, mereka udah membuat laporan dengan surat kematian. Iya. Artinya itu diupdate. Data itu dihilangkan dari data keluarga harusnya. Dia udah nggak ada. Tapi kenapa masih muncul di DPT? Dan berapa orang yang meninggal dunia dan berapa orang yang pindah itu masih muncul di DPT. Artinya apa? Gitu loh kalau kita ngeliat. Artinya administrasi kita Belum berubah. ya memang begitu. Kacau. Berarti tadi poinnya dua ya Pak, kalah sama yang di rumah sakit jiwa sama yang meninggal. Meninggal ya. Iya. Jadi datanya jadi datanya bisa kalau sama yang meninggal betul. Yang meninggal masih tercantum di DPT. Padahal sudah melaporkan bahwa si A meninggal dengan surat yang jelas, surat kematian dari RW, kelurahan, kecamatan. Artinya data itu harus diupdate. Iya. Gitu. Kayaknya emang gak diupdate. Ternyata jauh-jauh hari itu udah jauh, udah satu tahun. Satu tahun ini harusnya diupdate. Tapi itu tetap ada muncul dan berapa orang, nggak 1-2. Jadi pertanyaan Pak Willy, kalau dibilang bahwa administrasi pendataan kita amburadul, ya itu. Iya benar sih.
kita nggak menuduh, tapi beberapa bukti sudah berbicara gitu loh. Tapi itu Pak Ahmad, kesalahan yang saya nggak terdaftar di DPT online itu kesalahan dari KPU atau mungkin kesalahan input dari KPPS atau Enggak, media? KPPS KPU enggak. ya? KPPS itu hanya menerima data KPU dari ya? pusat kelurahan, Oh, iya. data administrasi kelurahan. Oh, iya. Berarti emang Berarti dari kelurahannya. Iya, administrasi kita. Nah, KPU itu kan sebagai orang yang baru bahasanya ya. Terus dia butuh data dari kelurahan, data sebagai orang yang tinggal di sini. Nah, di situ baru dimasukkan ke DPT. Itu kerjanya KPU. Tapi ketika KPU menerima ini, yang masih meninggal masih ada, berarti kan data RW dan data kelurahan sama data kecamatan belum diupdate. yang harus dipertanyakan gitu. Yang bahkan belum diperbarui. Dari bawahnya dulu harusnya dari ini. Tuh. Padahal di tingkat RT sudah melaporkan bahwa si A meninggal ke tingkat RW. Tingkat RW sudah melaporkan ke tingkat kelurahan. Artinya apa? Cara kerjanya administrasi pemerintahan yang perlu dipertanyakan gitu loh. Terus kemarin ada yang itu banget yang lucunya angka kita ketik angka 0 semua tuh ada yang bocorin tuh. Kita ketik angka 0 semuanya misalnya. Iya. Malah terdaftar. Ya. Malah terdaftar. Yang angka 0. Nah, kayak gitu-gitulah. Iya. Harusnya jadi perhatian sejak dulu, tapi kan Tapi nggak ada perubahan. nggak ada perubahan. Gitu. Jadi kenapa banyak orang juga ya begitu nggak percayanya dengan pemerintah karena itu kecurangan. Jadi ketika di situ ada kecurangan, maka di sini ada datanya. Betul. Ketika di sini dibuat kecurangan, dia udah memotret dan menyimpan dokumen di digital. Iya. Jadi ada saling backup. Tapi ternyata backup yang dianggap penting tadi Ya. tiba nggak aktif. Dinyatakan error. Artinya apa? Artinya ya sebenarnya persiapannya apa sih gitu loh. Pertanyaan banyak orang kan persiapannya Iya, apa? pertanyaannya kan Kalau mau lima serius tahun. kan harus dijaga itu. Gaji udah dinaikin. Iya, terus pertanyaannya itu 5 tahun ngapain aja? Nah, gitu. Pertanyaannya di situ. Kalau memang mau serius itu ya itu harus dijaga. Seperti Mahasiswa aja 5 tahun bisa lulus kok. Ya. KPU kok nggak lulus? Sorry. Dikat ya Pak. Dikat ya Pak. Nah itu Gitu. masukkan aja. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya menjadi bagian dari ya kalau semua terjadi kecurangan dan segala macam dianggap banyak orang, ya itu adalah bagian gitu loh, dianggap bagian celah membuat orang melakukan kecurangan. Gitu. Tapi di luar itu kita juga harus ini apa ya, harus netral ya. Ya kita juga berterima kasih lah kinerja dari KPU yang benar-benar Ya, melakukan itu ya. betul. Karena kita emang masyarakat kita juga melihat kekurangan dan kita butuh untuk mengusahakan itu. Apalagi teman-teman KPPS, teman-teman Bawaslu yang bekerja dengan sesuai SOP. Banyak orang beralasan begini sih sebenarnya. Iya. Errornya alat Sirekap diartikan sama dengan hujan sebelum pemilu, sebelum pencoblosan. Jadi ya bisa jadi namanya mesin error, tapi kan bahasanya namanya mesin kan bisa dijaga benar gitu. Beda dengan keinginan Tuhan kan. Beda dengan keinginan Tuhan. Ketika kita berharap jangan hujan besok, terus malam-malam udah selesai bikin tenda TPS, tiba-tiba hujan. Hujan deras bahkan ada yang banjir. Nah, itu kehendak Tuhan. Tapi kalau yang namanya masih ada dalam pikiran kita, misalkan kayak mesin kan masih ada di dalam otak kita nih. Kita yang mau operate gitu loh, bukan Tuhan yang mau operate. Itu ya kita bisa jaga betul. Coba memang kalau memang udah terjadi kesalahan error, kemudian itu adalah bagian dari kehendak Tuhan juga, kita nggak tahu. Nah, sekarang sudah banyak pemeriksaan dari errornya apa namanya Sirekap. Jadi bukan hanya sekedar nggak bisa dipakai nih, tapi ternyata dia muncul aktif tapi dengan bahasa kesalahan hitung. Misalkan kayak Pak Wijayanto, ada rekaman Pak Wijayanto menyebutkan bahwa hasil Sirekap itu menunjukkan di salah satu daerah itu Anies 0. Terus si Prabowo sampai mencapai 400. Terus si Ganjar 0. Mungkin nggak orang punya nilai 0? Enggak sih. Gitu loh. Pasti ada 1-2 orang memilih, walaupun itu nanti kemenangan mutlak di salah satu paslon.
Tapi kalau dibilang 1020 apa 2 banyak umum, yang 30 juga kayaknya kalau berpikir rasional enggak juga gitu ya. Kecuali satu RT itu keluarganya. Karena Nah. keluarga juga beda kan? Yang menunjukkan membuat kita kaget adalah dibandingkan dengan hasil lembaran C hasil salinan presiden, dicocokkan jauh. Yang Anies itu 0, padahal ternyata berdasarkan data mentahnya adalah yang dicatat oleh anggota KPPS itu 120. Sementara 02 itu 100. Sementara 03 cuma 69. Artinya apa gitu loh. Dibilang error tapi kesalahannya mutlak. Ini di WhatsApp grup kecurangan semua isi Pak Mat ya, kita Ya, lihat ya. Kita itu satu dia. grup ya. Baru Jadi ini kalau menurut saya kecurangan semua isi. bisa jadi ini bagian hanya coba-coba terjadi error, salah hitung. Kalau menurut Mas Asil itu, kalau kata ketua KPU-nya apa namanya? Tipe. Ini sorry, ini tipe. Nah kalau tipe nggak mungkin juga kan salah tulis begitu. Itu mesin loh, mesin bukan salah tipe. Kalau bukan error, masih tipe juga. Kecuali kalau IP-nya bergara salah kode bisa jadi. tuh. Jadi bahasanya kesalahan-kesalahan yang sifatnya teknis yang berhubungan dengan digital ya sebenarnya Diminimalisir. Pak, tadi saya udah baru sapu loh Pak, tadi udah Bapak kontrol lagi Pak. ada lagi bukti salah satu TPS mungkin nggak sampai ada 500.000. TPS 500.000. Padahal kan aturan main yang saya tahu nih, satu TPS nggak boleh lebih dari 300. 500.000. TPS, satu TPS itu terbagi, satu TPS nggak boleh lebih dari 300 pemilih. Nah, 300 pemilih. Iya, pemilih. Jadi kalau semua dia lebih, dia harus dicairkan menjadi banyak TPS. Tuh, itu yang saya tahu. Kalau 500.000 orang satu TPS meninggal semua Nah, KPPS. itu. Iya lo kecapean nanti. Capean, iya. Bisa sampai subuh cuman minggu depan. Seminggu dan baru sini gitu. Ya sebenarnya sih kita berharap pemilu tahun ini ya harus diluruskan gitu. Kalau semua nanti ada terjadi katakanlah ada dugaan-dugaan bentuk kecurangan harus diluruskan, dan siapa yang berani meluruskan gitu loh. Dan bertanggung jawab Gitu. juga sih. Siapa Jadi kalau kira-kira? sama sama ada orang tuduhan, oh si ini ya dia harus berani, bener nggak dengan bukti-bukti yang jelas gitu. Dengan bukti-bukti yang jelas bahwa ini memang bentuk kecurangan, sampaikan, jangan diam. Kalau dia tahu itu bentuk kecurangan terus diam, berarti dia memang melegalkan kecurangan. Gitu. Iya kan. Itu cuma. Gitu. Tapi itu bukan tradisi kita kan Pak? Sebenarnya, tapi harus dilatih. Kejujuran itu harus kalau mau. Negatifnya tadi gini, itu kan tradisi kita. Oke, saya terima kalimat positif tuh. Tapi kan bukan tradisi kita kan, itu bukan ya. Aman. Kalau di kampung Pak Zuri nggak ada ya? Di kampung Pak Zuri robo pakai celurit solusinya. Oh iya bahaya tuh cara, bisa cara Di gitu. kampung Pak Zuri itu. Tradisi. Kalau carok ilmu praktis sih, bukan ilmu akademis sih. Orang masa ditipu lagi kan nggak mau kan? Ya berharapnya sih kita benar-benar kalau toh dugaan-dugaan itu ya kayak tadi ya, sebenarnya harus ada orang yang berani melakukan pembuktian. Kalau memang itu bentuk kecurangan ya buktikan, jangan diam. Mau satu putaran, mau 2 putaran, yang penting tadi Kita sebenarnya nggak ini nggak apa sih ambil pusing namanya lah ya. Kalau kita nggak fanatik si A harus jadi, si B harus jadi, tapi kalau semua itu dijalankan dengan lurus, jujur, benar, ya kita terima. Gitu. Artinya secara fakta bahwa memang masyarakat menginginkan itu, menginginkan siapa pimpinannya. Tapi ketika masyarakat berkeinginan A kemudian dimanipulasi kemudian menjadi pimpinan yang B, akan terjadi banyak masalah. contohnya di Nigeria apa ada Pak? Kalau sini mah aman Pak. Aman di sini ya. Negara pojok sana ya. Pojok lah dekat Ciputat. Ujung Bekasi. Oh salah. Masih daerah kita ya. Padat Bekasi kalau nggak salah. Nigeria atau Zimbabwe? Zimbabwe. Nigeria ya.
Ini Pak Juri, lagi Pak Willy banyak PR nih, harus motong-motong nih. Tolong dipotongnya Pak. Kalau udah ngantuk mah langsung. Waduh. Langsung hapus semua. Langsung upload aja Pak. Wah, upload kira hapus semua. Saya masih diam nih. Iya. Masih diam. Karena tadi bapak-bapaknya kan pejabat juga. Iya. Iya. Jadi kalau sama kemarin ada bocoran bahwa ada tekanan-tekanan, kemudian memaksakan orang. Jadi bahasanya tekanan itu ketika memaksakan kehendak untuk memilih salah satu paslon, ya itu udah bukan demokrasi. Jadi udah kalau kata pengamat ya cacat demokrasi. Jadi demokrasi yang cacat. Iya, seperti yang Pak Ahmad bilang tadi kan, mahasiswa sudah dipegang. Iya. Mahasiswa kampus sampai ke rektor-rektor. Jadi kalau seumpama memaksakan orang harus memilih A, B, C ya, demokrasi kan bebas. Demokrasi itu apa yang diinginkan masyarakat. Bahkan bocorannya banyak yang lucu-lucu. Jadi ketika orang tua dia nggak paham tentang siapa yang harus dipilih, tapi dia cuma nyebut salah satu paslon, salah satu paslon, tapi pas kirian dibantuin nusuk malah nusuk yang paslon yang lain gitu loh. Itu kan artinya ya pembohongan jadi kan. Apa kaki? Anis. Iya. Mon Anis Ria re, ya re, sumbut Anis re. Yo. Yo, pengajo. Ya bingung juga tuh yang RSD ya, bagaimana cara miliknya ya? Ya bisa jadi yang kayak gitu-gitu juga Dari gitu. 2019 itu. Bisa jadi. 2019 kan itu ramai juga. Jadi misalkan gini, Pasien RSD. yang kayak gitu-gitu kan harus didampingi. Salah satunya didampingi oleh pihak keluarga yang juga punya keinginan untuk memilih. Kalau si pemilihnya nggak punya kesadaran untuk memilih yang mana, kan harus didampingi sama keluarga. Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja keluarga menunjukkan si A atau si B sesuai dengan keinginan keluarga. Gitu. Dan di situ disaksikan oleh Panwas sebenarnya. Tapi kalau semua ada main semuanya, terus untuk menunjukkan memilih salah satu paslon dan dipaksakan, terus Panwas diam aja, ya itu yang dianggap Nggak sah harusnya. bahasanya kesalahan berjamaah bahasanya gitu loh. Ada level yang lain. Berarti demokrasi itu kebebasan untuk masyarakat ya Pak ya? Iya, Harusnya begitu. Tapi kan pemerintah juga masyarakat Pak. Tapi kan Ayo, kalau Pak. kalau pemerintah masyarakat yang melindungi dan mengayomi. Nah harusnya seperti itu ya Pak ya? Jadi bukan memaksakan kehendak pemerintah. Betul. Justru pemerintah yang mengayomi kehendak rakyat, itu harusnya, itu yang dimaksud dengan demokrasi. Tapi kalau semua pemerintah memaksakan kehendaknya sendiri kemudian dijalankan sama masyarakat, maka demokrasi namanya ya bukan demokrasi, Iya. otokrasi, apa namanya, keotoriteran pemerintah. Ini kita ngomongin pemerintah. Pemerintah kita. Wah, Belanda. Oh, pemerintah Belanda Ini ya. mah aman, Oh iya, Pak. pemerintah kita aman ya, aman. Oh, Pemerintah tetangga sebelah ya. iya. Kita anggap plus 26. Negeri wakti. Negeri Aman Pak Willy ya? negeri sebelah. Potong yang ada potong yang Pak. Iya, ya. Niklas dong. Selalu Itu kayak ditayangin aja. Tapi itu memang parah sih Pak Ahmad. Yang yang di tempat saya itu Pak Ahmad 5 orang. Iya kalau Jadi sekitar saya tuh Pak Ahmad, kan saya ngantri tuh. Sekitar saya gini nih, di sini ada juga suami istri, di sini satu keluarga. Disuruh pulang semua Pak. Iya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu nih waktunya nggak kalau bisa ya sebenarnya. sudah habis. Padahal kan udah ngantri dari jam 12. Iya. Kecuali yang datang jam 1 lewat. baru datang. Itu kecuali itu Betul, baru ini. betul. Kalau ini kan apa benar nggak boleh Pak? Saya tanya emang surat suaranya sudah habis Pak? Oh kalau surat suara masih ada Pak, masih ada. Iya, nggak boleh. Harusnya masih dikasih. Iya Pak.